Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing dan sedikit membahas mengenai Poco X6 Pro. HP yang bikin wah dunia smartphone khususnya di Indonesia, bagaimana tidak ya. Di harga 4 jutaan ya, lebih tepatnya sih 4.999.000. Kalau masa flash sale itu di 4.799.000. Poco X6 Pro menjadi smartphone yang paling ngebut saat ini. Jauh ngebutnya dibandingkan smartphone di kelas yang sama dari brand lain ya. Dimana smartphone ini juga saat ini penjualannya ataupun stoknya lagi goib, lagi nggak ada. Jadi ini kalau kalian cek di official store, baik itu di Shopee ataupun Tokped ataupun di mistore.co.id, ini juga stoknya nggak ada. Maka dari itu kalau kalian dapat di luar official store, harganya dinaikin gila-gilaan, mulai dari 5 hingga 5,5 jutaan. Buset, mahal banget ya. Dan ini juga saya juga kemarin dapatnya itu saya beli di Mistore ya, via online, karena saya cek di Shopee dan Tokped juga tuh kehabisan. Untungnya saya dapat di Mistore. Dan ini dia untuk boxnya ya, di sama seperti Poco X6 didominasi warna hitam. Di sini ada tulisan Poco X6 Pro, lalu di sini ada tulisan 5G yang artinya sudah support jaringan 5G, dan di sini ada tulisan Poco, dan untuk di bagian sini itu ada tulisan Poco X6 Pro 5G. Di sebelah kanannya ini ada stiker bertulisan garansi resmi Poco, kami buatan Indonesia. Di sini ada tulisan Poco X6 Pro 5G, dan di bagian belakang ini spesifikasi singkat ataupun poin-poin yang menjadi keunggulan dari Poco X6 Pro. Mulai dari dia itu menjadi smartphone pertama di dunia, bahkan ya global debut, yang menggunakan Dimensity 8300 Ultra. Ini bisa saya bilang sih penerusnya dari 8200 Ultra pada Xiaomi 13T ya. Terus layarnya ini AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Kameranya 64 megapiksel triple kamera dengan OIS, terus sudah support 67 watt turbo charging dan 5000 baterainya. Yang saya beli ini warnanya kuning. Kalau mau warna lain itu kalau kalian dapat ada hitam dan abu-abu, dan kuning ini back covernya berbeda sendiri untuk finishingnya. RAM-nya 12 GB, dan ini yang bikin wah ya. Nggak sampai 5 juta dapat storage 512 GB. Dan sudah menggunakan UFS 4.0 ya, dan RAM-nya sudah menggunakan LPDDR5X. Asli di sini seharusnya sih bener-bener ngebut ya. Oke, langsung aja deh saya buka untuk boxnya ya. Saya sih berharap ini Poco bisa lah ya memberikan stok lagi dengan cepat, supaya konsumen itu bisa mendapatkan produknya dengan harga yang normal ya. Kalau dijual 5 juta sampai 5,1 masih oke lah, masuk akal. Sampai 5,5 sih buat saya kayak gila tuh yang ngambil untung. Oke, saya buka ya, sama seperti X6 langsung diberikan kayak ini lagi pembatas buku, dan ada tulisan welcome to Poco, ucapan terima kasih kurang lebihnya. Terus di sini ada yang namanya kotak lagi din, dan ketika saya buka ada SIM ejector. Terus di dalamnya ini diberikan soft case ya, isinya panduan pengguna, garansi, terus ada stiker dan soft case. Saya ambil dulu soft case-nya bagaimana bentuknya. Kayaknya sih sama ya dengan ya, benar sama bentuknya. Berarti ini ukurnya sama dengan Poco X6 ya. Terus di sini itu smartphone-nya saya singkirkan dulu. Di dalam sini itu masih ada lagi, yaitu sudah pasti kepala charger 67 watt. Masih dapat kepala charger ya. Terus di sini itu ada kabel data yang sudah pasti USB-A to USB-C ya. Dan seperti saya bilang juga, kalau kamu membeli HP-HP Poco di luar official store, tolong dicek di sini ya. Ini ada tulisan kalau kalian kebaca 6A yang artinya 6 ampere, dan di belakang ini ada tulisan L4 ya. Di bagian sini, di sininya ya, L4. Jadi kalau kalian beli HP ini mungkin second ataupun di luar official store, perhatikan itu ya, supaya kalian tidak mendapatkan unit yang dalam arti ataupun kabelnya yang bukan bawaannya ataupun palsu lah, bisa dibilang begitu ya. Oke, itu yang kalian dapatkan adalah paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu. Ini dia untuk smartphone-nya, langsung saya buka. Ini ada tulisannya sama seperti di dus belakang, dan saya buka dulu. Kok ini
Saya singkirkan dan ini juga saya buka stikernya. Oke, dan ini dia unitnya untuk yang warna kuning. Ini sih keren ya. Bahan-bahan liter-liter kulit ala-ala kulit begitu, enak. Saya juga nggak tahu ini penggunaan jangka panjang itu apakah ini kulitnya kualitasnya bagus, yang artinya itu mengeletek nggak deh ya. Semoga sih enggak ya, benar-benar kualitas bagus. Di sini itu untuk kotak hitam besarnya ini kayak ada apa ya? Kayak ketumpahan air. Kalau kalian lihat ini di sekitar pokonya nih ya. Kelihatan ya, ini sih keren, jadi tidak terlihat monoton. Terus untuk kameranya ini 64 megapiksel lensa utama, terus ini 8 megapiksel lensa ultrawide, dan ini makro ya 2 megapiksel, dan ini ada LED flash, ada tulisan 5G di sini. Oke, sebelumnya ini saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu menyala, dan di bagian atas ini kalian akan menemukan yang namanya speaker, terus ada ear blaster dan mikrofon. Di bagian kanan ini diberikan sentuhan beda untuk tombol powernya berwarna emas, kemasan kuning kemasan gitu ya, dan ini tombol volume. Di bagian sini itu kosong, di bagian bawah ini ada SIM tray, terus mikrofon, port USB-C dan speaker. Saya perlihatkan dulu untuk SIM tray-nya ini. Ya, ternyata sama ya, memang ini ada 2 slot tapi tidak ada untuk menampung yang namanya micro SD. Dua-duanya ini untuk menampung SIM tray, hanya untuk menampung SIM card saja ya. Oke, tapi dengan 512 ini sudah termasuk kategori besar ya, dan dia sudah menggunakan HyperOS untuk tampilan antarmukanya. Saya akan nanti kembali lagi setelah saya atur ini terlebih dahulu. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Poco X6 Pro. Ini sama banget ya dengan Poco X6 tampilannya, dan di sini ada beberapa aplikasi sudah saya install. Nanti kita akan cek ya, mulai dari ID64 hingga multitouch. Terus termasuk banyak juga aplikasi-aplikasi yang terinstall ya, bloatware bisa saya bilang. Tapi ini rata-rata seperti Lazada, LinkedIn, terus Jewel Blast ini bisa di uninstall ya. Sebelumnya itu saya cek ke ini, kita lihat dulu pengaturannya. Dia ini sudah menggunakan HyperOS, berbasisnya itu Android 14 ya, dengan dukungan juga 3 kali update Android dan 4 tahun untuk security patch ya, termasuk panjang juga, ini keren. Terus saya cek lagi nih, storage sudah terpakai 30 GB ya. Dan apalagi saya cek ya, oh ya, untuk lock screen atau sebentar ya, saya lupa. Oke, ini untuk always on display-nya saya aktifkan dulu, dan oke, sayang banget ya tidak ada opsi untuk mengaktifkan always on display-nya nyala terus sama seperti Poco X6. Mungkin ini bisa lah ya, Poco memberikan opsi untuk always on display-nya aktif terus melalui update software ya. Terus untuk ini saya akan buka ke AIDA 64 di mana sistemnya ini mulai dari sini, di mana dia untuk RAM 12 GB yang tersisa 6,2 GB sama seperti Poco X6 ya. Terus untuk storage-nya dari 512 yang tersisa 448 GB, dia sudah menggunakan Bluetooth version 5.3. Ini dia MediaTek 8300 Ultra dengan fabrikasinya 4 nanometer. Saya swipe lagi, di mana ini dia untuk resolusi layarnya 1,5K resolusinya di atas Full HD, keren. Terus saya swipe lagi, baterainya 5000 mAh, dan oke, itu aja. Dan kameranya belum. Ya, mana tadi kameranya, dia 16 megapiksel ya. Yang dimana secara default 16 megapiksel, tapi bisa menghasilkan kualitas foto secara menggunakan kamera 64 megapiksel melalui proses pixel binding ya. Untuk kamera depannya ini berapa ya? 16 megapiksel seingat saya ya, 16 megapiksel, good. Terus saya lihat dulu di device infonya, ini sudah jelas ya, UNFCS, terus mana UFS ya, tadi sudah saya sebutkan UFS 4.0, dan ini dia untuk storage-nya kurang lebih sama ya dengan ada tadi di AIDA 64. Terus untuk DRM infonya sudah jelas, ini pasti L1, dan multitouch-nya juga ini seharusnya sih 10 jari ya.
Mendukung multitouch 10 jari dengan kerapatan displaynya itu 480 dpi. Cari. Lalu saya buka untuk kameranya. Ini seharusnya juga sama dengan Poco X6 yang dimana saya lihat Pro-nya bisa digunakan di lensa utama dan lensa ultrawide, terus bisa resolusi bisa digunakan untuk perekaman video. Maksimal perekaman videonya itu di 4K 30 fps, kalau untuk Full HD bisa 60 fps ya. Bentar ya, ini dia bisa memilih opsi sementara. Oh, ini ada apa lagi, 24 fps pun ada. Dan untuk yang 4K ini tidak bisa ke 60 ya. Itu dia. Terus ke video foto portrait naik, ini bisa naiknya bisa digunakan untuk pada kamera depan. Terus di timelapse-nya ini dia bisa diatur perekaman timelapse dengan secara manual ya, bisa mengatur ISO dan shutter speed. Begitu juga bisa mengatur speed perekaman, kecepatan perekaman dan durasi perekaman. Sementara untuk slow motionnya dia juga sama ya dengan Poco X6 ini, maksimalnya hanya dia bisa 960 ternyata ya, keren banget ini, jadi bisa slow motion banget ya. Sementara untuk di X6 itu dia hanya di 120 saja Full HD. Keren ini keren banget sih, bisa 960. Oke, terus apalagi ya, ini fiturnya benar-benar melimpah banget, cocok banget dibuat kalian yang senang berkreasi ataupun membuat konten melalui smartphone. Ini bisa menjadi pilihan untuk dibeli ya. Dan untuk hasil fotonya seperti ini. Dari kamera, info tambahan yang bisa saya bagikan, untuk layarnya ini sudah dipasangkan anti gores, dan melalui sumber yang saya baca itu GSM Arena, dimana untuk kaca layarnya ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 plus. Untuk kecerahan layarnya tertulis 1800 nit. Seharusnya itu masih bisa terlihat layarnya saat digunakan pada area outdoor siang hari yang terik banget ya. Dan untuk yang namanya case-nya ini akan saya tunjukkan ketika dipasang, ini benar-benar melindungi smartphone banget ya dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sengaja mungkin kepentok atau apalah ya. Dan ini rumahan ini masih posisinya di atas case-nya, jadi ini BAM kameranya masih terlindungi ya, walaupun diletakkan posisi seperti ini ya. Tapi tetap harus hati-hati, ini masih terlihat terbuka lebar ya, jangan sampai kepentok di daerah sini. Terus untuk yang namanya Antutunya dia menghasilkan angka di 1.334.000-an, dan ini menjadikan Poco X6 Pro ini menjadi smartphone paling ngebut di harga 4 jutaan. Yang saya suka itu Poco di awal tahun 2024 ini benar-benar melakukan gebrakan yang luar biasa dengan menghadirkan Poco X6 series. Khususnya ini untuk X6 Pro benar-benar bagus, bukan hanya di performanya aja yang paling ngebut, tapi Poco juga memberikan sisi lain ataupun spesifikasi lainnya ini nggak terlalu disunat, ataupun bisa saya bilang nggak disunat. Kualitas layar bagus, bener-bener ini ketajamannya oke banget, enak banget dilihat, nyaman dari sisi visual. Terus sudah support 67 turbo charging. Terus apalagi ya, untuk kameranya juga ini fiturnya nggak ada yang dipangkas, termasuk lengkap kalau menurut saya sih ya. Dan ini bisa menjadi HP yang layak banget lah dibeli. Harapan saya sih ke Poco coba untuk bisa mempercepat memberikan stok lagi ya, agar mereka yang ingin membeli HP ini bisa mendapatkan di harga normal. Kalau di harga 5 juta 5,5 ke atas sudah nggak wajar sih buat saya ya untuk harganya. Dan udah, ini menjadi smartphone yang layak dibeli sih kalau menurut saya ya. Soal like cyber atau matot semua sih tergantung penggunaan, atau ya semoga aja Poco benar-benar meracik HP ini dengan minim kesalahan ya, biar benar-benar ini bisa digunakan dalam jangka yang panjang. Ya, nanti di akhir video setelah ini akan saya gunakan untuk bermain game ya. Itu aja yang bisa saya bagikan. Kalau kamu punya pertanyaan, ayo dong mengenai HP ini Poco X6 Pro, tulis aja pada kolom komentar ya. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Game pertama yang saya mainkan itu yaitu Mobile Legends, dan pengaturannya ini benar-benar bisa mentok kanan semua ya, terbuka ya. Frame rate dan grafiknya ini di ultra saya buat, terus HD mode-nya aktif, dan langsung aja saya mainkan. Bukan klasik, sorry salah. Langsung saya mainkan di mode rank dan start game. Oke, ini sudah masuk menit mau ke 16 ya.
Tidak ada kendala sama sekali saya temukan bermain ini, dan kalau saya perhatikan FPS-nya ini lebih ke mentoknya sih di angka 60 ya kalau dalam gamenya ini. Kalaupun turun itu paling di 58, sekian ya. Dan untuk suhunya kalau saya rasakan di sini sudah mulai panasnya, apa ya, dibilang mengganggu banget sih enggak, tapi dibilang nyaman juga enggak sih. Nanti akan saya tunjukkan untuk suhunya yang tersisa itu berapa. Pada kemana sih semua? Kalah. Kesel juga ya. Ini untuk suhunya 43, ya apakah naik lagi ya? Enggak ya, di sini itu 43 juga ya, kurang lebih. Berarti untuk suhunya ini sama panasnya. Dan untuk mana kok jadi redup gini ya. Dan untuk yang namanya saya tunjukkan dulu untuk FPS yang dihasilkan ya, ini di rata-rata 80,338 ya. Itu dia penuhnya itu pada waktu ya ini ya jadi menu, tapi kalau sudah masuk ke dalam game dia mentok di 60 saja ya, makanya dia menghasilkan angka di 80. Ini tadi buka Mobile Legends sekitar 20 menit, dengan satu match itu sekitar 17 menit lah tadi saya lihat ya. Dan ini dia di 60 semua, dan ini tuh ya masih di area menu-menunya lah ya, kayak first, kayak pick hero, ngeband ya itu. Dan itu dia untuk game Mobile Legends. Untuk game selanjutnya saya mainkan Blood Strike ya, dimana dia itu saya coba dulu grafik audio di ultra high, terus di high, terus apalagi bisa diniin. Oke, sensitivitas gyronya ini saya aktifkan always on ya di sini, dan langsung aja saya mainkan. Sekalian ngetes gyronya. Oke, bisa dilihat ya, ini untuk gyronya. Sebentar saya dekatkan. Ya. Sebenarnya termasuk responsif ya. Termasuk apa ya? Akurat sih ini kalau buat saya sih untuk gyronya. Coba di sini misal ngeker, ya ini udah ngeker ya. Oke, ini dia untuk gyronya. Ganti sih. Oke, sejauh ini saya main termasuk nyaman banget ya, nggak ada kendala, nggak ada frame drop, nggak ada patah-patah, semuanya ini nyaman ya. Kalau saya perhatikan juga ini sama kayak Mobile Legends, untuk FPS-nya ini mentoknya dalam in-game itu di angka 60 ya. Oke, selesai, victory. Dan untuk suhunya ini terbilang adem ya, tidak sepanas kayak main Mobile Legends tadi. Di 40 saja untuk suhu yang dihasilkan. Di sini 39, dan untuk FPS-nya dia menghasilkan rata-rata FPS ini di 57 ya, 602 poin. Bisa dilihat ini termasuk stabil ya grafiknya, dan buat saya ini hal yang bagus
Khususnya apalagi buat kalian ini cocok banget buat suka yang ngegame. Itu aja yang bisa yang saya bagikan. Terima kasih, saya pamit. Bye.